Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi kali ini aku mau buat video tutorial cara, kalau kemarin kan kita udah kayak menampilkan kayak gini lah ya. Nah sekarang tuh aku pengen buat video tutorial cara nampilin data yang ada di database yang ada yang ada di sini nih mangga, apel, salak. Aku pengen naruh dia di sini. Nah kita pergi ke Visual Studio Code dulu. Nah jadi aku pengen menggabungkan. Jadi kita kan di sini udah punya mana sih naruh di view, dibuat di index.blade.php. Nah kita kan udah punya ini ya teman-teman. Nah, aku pengen data-data yang ada di database, yang ada di controller ini, yang ada di database itu dia terhubung ke si buah.index. Jadi nanti dia bisa nampil di web. Nah, itu gimana caranya? Oke, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita udah jelas ya tadi datanya ada apa aja. Yang pertama kita buka buah controller. Nah di sini kan kita ada return view, artinya itu kan si function index itu tampilkan si buah dot index. Tapi kan tampilan buah dot index itu barusan kayak gini, jadi nggak ada data, ini barusan card. Nah aku mau buat biar dia tuh bisa nampilin data-data yang kita punya di database. Nah caranya gimana? Caranya itu jadi kita bisa nambahin satu, kita mau buat variabel di sini misalnya namanya buah ya, buah. Taruh kita membuat variabel buah. Apa itu? Pertama, variabel buah itu isinya kita panggil buah. Nah ini udah ada buah titik 2 all. Kenapa dia ada yang merah dulu? Kurang. Nah udah di sini. Jadi ini tuh artinya tuh kayak kita mau buat satu variabel buah itu isinya tuh jadi buah all. Jadi tampilkan semua yang ada di buah, model buah mana ini dia ya, di sinilah ya. Oke, nah masih kembali lagi ke si buah. Nah kemudian di sini kan kita return view buah index. Nah di sini kita bakal pakai compact apa? Compact si buah itu apa ya, ini buah itu ini. Oke, kita Ctrl S. Nah kemudian kita kembali ke si index.blade.php. Nah di sini kan kita ada berapa nih, ada 1, 2, 3, 4. Nah kita hapus yang kita cuma butuh satu aja, jadi yang 3 kita hapus di sini. Mana nih yang dihapus? Kita tambahin itu aja, kita tambahin itu ya, apa di bawah ini kelas text center kita tambahin judul H1 ya, biar ada keterangannya gitu. H1 namanya itu list buahan. Kita kasih kelas di sini. Kelasnya kita kasih margin bottom 4.
4 biar nanti dia nggak terlalu nempel sama si card body. Nah di sini si card body kita itu cuman butuh satu doang, dimana penutupnya ini ya. Kita hapus yang di bawah ini ya, karena kita cuma butuh satu, jadi kita hapus yang ini. Sampai sini kita hapus. Kita cuman butuh satu card. Nah di sini kita Ctrl S, coba kita buka di sini, kita refresh. Oke, wah ini list bawahnya dia harus keluar, salah penempatan ya. Jadi di sini kita taruh di sini, Ctrl X, kita taruh di sini ya, Ctrl V, oke, Ctrl S, kita refresh. Oke, list buah-buahan. Oke, begini aja nggak apa ya, apa harus di text center? Dan nanti aja deh masalahnya itu gampang. Nah kalau udah kayak gini sekarang, nah kita kan tadi tuh pakai compact ya di si buah controller. Nah kita kenapa kita pakai compact? Biar datanya itu bisa kelihatan di sini. Jadi gimana caranya? Jadi caranya itu kita di sini bisa pakai add for each apa? Tadi kan kita udah punya variabel buah ya, kita pakai di sini variabel buah s variabel row. Kemudian kita tutup di sorry kita masukkannya tuh di ini guys, card MB. Di sini kita naruhnya Ctrl X, naruhnya di sini. Sorry ya, maaf. Oke, kita naruhnya di sini. Nah, tab kita naruh di sini. Nah, terus di sini di bawahnya kita buat tag juga add for for each and for each. Nah kemudian di sini coba kita Ctrl save. Kalau kayak gini seharusnya tadi kan kita punya 3 data, harusnya kolomnya itu jadi 3. Ini kan barusan 1, coba jadi 3 nggak kolomnya? Oke, kolomnya udah berubah jadi 3. Nah sekarang aku pengen ganti this is some text within a card body, itu pengen aku ganti jadi nama data-data buah yang udah kita punya. Caranya gimana? Caranya ini kita hapus di sini semuanya, kita hapus. Nah habis itu kita panggil di sini nih pakai dua kurung kurawa 1 2. Nah kemudian di sini kita bisa tulis variabel row ini. Nah nama tabel yang mau kita nama kolom yang mau kita panggil itu apa? Yaitu misalnya nama. Oke, Ctrl S, coba harusnya sih dia udah muncul ya nama-nama buah-buahan yang udah kita input. Oke, udah muncul ya, ada mangga, apel, sama salak. Oke, nice. Nah gitu cara nampilin data buah-buahannya di sini. Nah selanjutnya kita mau kayak tambah data di sini ya. Oke, tambah data. Nah nanti kita bakal tambah data deh. Oke, sekarang teman-teman kita bisa langsung masuk ke Visual Studio Code ya. Hal pertama yang bisa kita lakukan di sini adalah ini ya. Kita ke web dulu. Kita mau buat router untuk mengakses si ini si store, karena kita si function store karena kita mau pakai ini untuk menambah. Oke, kita bisa ke web, terus kita di buah controller di sini kita bisa buat satu root lagi, duplikat. Nah terus di sini itu metodenya itu kita pakai post. Pakai post, kemudian mungkin di URL nya buah tambah slash, karena ini store kita kasih store aja, store. Nah kemudian di sini dia bakal ngakses function store.
terus nama rootnya buah dot store ya, kita samain aja, kita Ctrl S. Nah yang selanjutnya kita mau manggil si root ini, root store itu ke nama root buah dot store itu ke si ini tambah dot blade. Nah kita mau masukin dia ke si tag form. Nah gimana caranya? Di sini kita kasih action. Actionnya apa? Gimana caranya? Itu kita kasih actionnya itu kita manggil rootnya, buka kurung kurawa 2 kayak gini. Kemudian nama rootnya kita panggil di sini root. Nama rootnya apa? Nama rootnya kita copy paste aja, kita meminimalisir adanya kesalahan ya, buah dot store. Ctrl C, kita taruh di sini. Ctrl F, oke. Nah, kemudian jangan lupa kita kasih metodenya apa di sini. Metodenya tadi, metodenya post ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita bakal kasih ini add CSRF. Nah, apa fungsinya CSRF? Jadi CSRF itu kayak buat validasi kalau misalnya data yang kita input itu bener-bener data yang emang diinput dari si Laravel. Nah sekarang coba kita refresh ya halaman ini, memang agak-agak. Nah di sini kalau misalnya di refresh tuh dia nggak ada perubahan apa-apa. Cuman kalau misalnya kita view page research, nah kita lihat from action, nah dia tuh bakal menuju ke sebuah URL ke sini. Jadi kalau misalnya kita ngisi data di sini, input data di sini sama di sini, nanti dia itu bakal diarahkan ke ini, ke URL ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita balik ke function ini ya. Ini kan kita udah buat root buat si function store. Nah, sekarang kita lihat function store di sini. Nah, apa tuh isinya si function store? Nah, kita mau coba testing dulu. Kita kasih dd di sini. Kita kasih dd variable request request kok gini terus sih, request request all all. Nah fungsinya apa? Jadi kita mau testing nih, sebenarnya codingan kita tuh udah bener nggak sih, kita masukin data itu dia bakal masuk apa enggak. Oke, kita coba ya, kita kesini, kita ketambah, coba kita masukin nama buah sama harga buah di sini. Kalau misalnya dia berhasil disimpan data, berarti nanti bakalan muncul warna hitam. Misalnya nama buahnya buah jeruk, harga per kilonya misalnya 20.000, 23, kita simpan data. Oke, berarti ada yang kurang di sini ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, jadi tadi kan kita sempat error ya, kenapa aku datanya nggak mau masuk. Ternyata aku itu lupa memberikan atribut yang sangat-sangat penting sekali. Jadi atribut nama di input ya. Jadi tadi aku lupa kasih nama di sini sama di sini, pantesan tadi dia tidak muncul. Tapi setelah aku kasih nama, ternyata dia muncul di sini. Namanya itu jeruk sama harganya 20.000.
Oke, jadi pelajaran buat teman-teman semua, harus hati-hati gitu. Oke, kita udah berhasil nih ya, berhasil membuat suatu data yang baru. Oke teman-teman, coba ya kita mau input data sekali lagi di sini, buat testing. Misalnya apel ya di sini, misalnya di sini pisang harganya di sini misalnya 10.000. Kita simpan data. Nah oke, kita diarahkan ke ini hitam-hitam. Nah aku pengen arahin dia itu ke biar nggak hitam kayak gini. Nah ini kan buat testing ya, kalau misalnya datanya udah masuk. Kalau misalnya kita buka database itu dia udah masuk guys. Nah tapi di sini aku pengen kalau misalnya kita input data itu dia nggak hitam. Jadi ini bisa kita komen cd di request, karena ini cuma buat testing aja ya, kita bisa komen. Nah biar dia benar-benar kesimpan atau muncul, kita bisa pakai kayak gini, cara kayak gini. Kita panggil variabel variabel buah sama dengan new buah, kita panggil. Nah new buah, oke. Kita tutup. Jadi di sini tuh nanti buat nampilin si dia. Nah kemudian di sini kita mau buat variabel buah. Nah jadi ini itu variabel buah. Variabel ini misalnya yang pertama kan ada nama ya, nama sama dengan request nama. Jadi ini itu kayak apa ya, kayak kita buat baris perintah. Kalau misalnya di database itu kan ada query, kalau di Laravel itu ada yang namanya equalion apa gitu lah ya. Nah pakainya ini jadi kita minta yang data kita masukin di sini nanti dia masuk gitulah. Gimana sih jelasinnya ya, masih susah aku jelasinnya buat kalian. Kemudian di sini buat lagi buah karena ada nama. Kemudian di sini ada harga ya tadi ya, ada harganya kita panggil variable request. Ini itu data barunya ya, yaitu harga. Oke. Jadi ini tuh kayak proses kayak nampilin datanya, ini proses kayak input datanya, kemudian yang di bawah ini buat save. Buah sama dengan buat sama dengan tapi pakai ini. Save. Oke, jadi ini tuh kayak proses nampilin datanya, kemudian ini proses input atau mendapatkan data-data yang udah data baru yang diinput. Kemudian ini tuh kayak proses save-nya. Kita Ctrl S, kemudian kita balik ke sini. Kita balik lagi deh ke buah. Nah, kita ke sini enter. Kita ke tambah data. Tadi belum ke save ya, soalnya kita belum gitu. Kita tambah data di sini, coba tambah data. Misalnya nama buahnya anggur. Harganya 50.000. Simpan data. Oke, kita diarahkan ke halaman kosong. Kenapa ke halaman kosong? Karena setelah baris atau setelah perintah untuk menyimpan itu kita tidak ada perintah selanjutnya, makanya dia diarahkan ke halaman kosong. Dan kalau misalnya kita buka database, sebenarnya dia udah masuk tadi si apel ya. Coba kita refresh, si anggur ada apa enggak? Lumayan lama ya. Nah di sini si anggur itu ada. Nah beserta ini dia dibuatnya kapan gitu ya. Nah sekarang aku mau nih, kalau misalnya kita udah berhasil nambahin data, dia itu bakal terlihat kayak kembali ke indeks lagi. Jadi tinggal aja kita di sini buat baris perintah return, tampilkan kembali redirect
tampilkan kembali si kita panggil nama rootnya ya, root dari si ini kita pengen balikin dia ke indeks, jadi kita copy aja, kemudian kita kasih di sini. Oke. Kemudian kita kasih titik koma di sini, jangan lupa. Oke. Kita Ctrl S. Nah, coba kita bakal kembali ke sini. Kita ke buah. Kita coba, nah ini si anggur udah ada. Kita coba tambah data lagi ya. Jadi kita masukin tadi si pisang ya. Pisang, kemudian harganya misalnya 15.000, 1, 2, 3. Kita simpan data. Nah, udah kembali lagi ya. Jadi si pisang ini kita kembali ke halaman indeks, kita kembali ke router tadi, ke router indeks buah.index. Nah, dan ini si pisang udah ada di sini. Nah, selanjutnya kita pengen nih detail dari setiap buah-buahan itu dia bakalan muncul. Nah, bagaimana caranya? Oke, ke step selanjutnya ya, teman. Oke, jadi langsung aja kita ke Visual Studio Code di sini ya, teman-teman. Nah, yang pertama kita ke buah controller di sini. Nah, kita mau pakai function show. Nah, di function show kita ke web dulu, kita ke web. Nah, kita mau buat router tambahan, yaitu router untuk si show. Berarti bisa kita duplicate aja dari sini, alt shift down. Metodenya itu dia get, kemudian URL-nya bisa kita ganti jadi sudden tambah, kita di sini ganti jadi ID ya. ID, kemudian ininya kita ganti jadi function show, kemudian namanya jadi buah.show. Kita Ctrl S, kemudian kita kemana? Kita ke si ini ya, ke index.blade.php. Nah, di sini kita mau menambahkan sesuatu. Kita mau menambahkan tag A ya, karena pokoknya kan tag A di sini. Kita enter, kita href-nya itu kita ini deh kasih dulu di sini detail href-nya kita bisa masukkan nama routernya ya. Oke. Root, nama rootnya tadi apa? Nama rootnya itu kita kesini biar nggak ada salah, yaitu buah.show. Oke, kita Ctrl C, kita ke indeks, kita paste di sini buah show. Nah, kemudian dia karena ini tadi di routernya ada ID, berarti di sini juga kita mau ngasih yang namanya ID ya. Oke, ini kita kasih spasi dulu biar nggak bingungin. Kemudian di sini kita kasih koma, di sini kita kasih variabel row yaitu ID. Oke. Kita Ctrl S, kita refresh di sini. Oke, coba kita klik detail. Nah, di sini dia ngarahin ke halaman kosong karena kita belum nambahin apa-apa. Tapi kalau misalnya kita klik sini, ada ID-nya ya. Kita bisa lihat URL-nya, ada ID 1, ID 3, ID 4 sama ID 5. Oke, teman-teman mungkin
cukup sampai ini aja ya, karena mohon maaf Pak Febri, sampai ini aja karena tutorial di hari itu kita cuman sampai situ ya. Ya udah teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.